para wartawan yang mengikuti acara konferensi pers melalui Zoom ini yang kami sangat-sangat sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat-Nya, maka kita bisa berjumpa dalam acara konferensi pers pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menghilangkan pandemi COVID-19 dari bumi Indonesia ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, serta pengikut-pengikutnya sampai hari akhir. Para wartawan yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini kami dari Dewan Pengurus Wilayah Partai Umat Daerah Istimewa Yogyakarta ingin melakukan konferensi pers menyikapi meningkatnya penyebaran virus corona yang mengakibatkan meningkatnya jumlah penderita penyakit COVID-19 di daerah istimewa Jakarta secara sangat signifikan. Untuk itu, waktu pertama kami berikan kepada sahabatku Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Umat Daerah Istimewa Yogyakarta, sahabatku Dwi Kuswantoro, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan dari PES yang hadir di room Zoom pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada siang hari ini kami dari pengurus wilayah Partai Umat Daerah Istimewa Yogyakarta bisa bersama dengan teman-teman untuk mengadakan konferensi pers pada siang hari ini, di mana kita sudah sama ketahui posisi daerah istimewa Yogyakarta di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kondisinya sudah cukup mengkhawatirkan karena kita tahu peningkatan jumlah kasus terpapar positif COVID-19 setiap hari terus meningkat. Bahkan angkanya semakin eskalatif. Di sisi yang lain, ketercukupan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan di banyak rumah sakit di daerah istimewa Yogyakarta sudah mengalami penurunan. Bahkan beberapa rumah sakit dengan terpaksa menolak pasien yang terpapar COVID-19. Saya kira ini kondisi yang cukup mengkhawatirkan dan kita semua harus ada upaya bersama-sama secara serius untuk mencoba mencari jalan bersama di mana pandemi COVID-19 ini jangan sampai kemudian mengorbankan jiwa-jiwa warga di daerah istimewa Yogyakarta. Saya kira secara konteks syariah, dalam pandangan maqasid syariah, itu sangat jelas bahwasanya jiwa atau nafsu itu adalah menjadi faktor utama yang harus kita utamakan. Dan saya kira kami dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat ingin mengajak semua pihak, termasuk juga mengharapkan dorongan semua pihak dari komponen masyarakat dan juga pemerintah daerah
dan juga tentu kekuatan-kekuatan politik yang ada di legislatif di daerah istimewa Yogyakarta, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, untuk bersama-sama mencari jalan. Karena apapun ini kondisi sudah memasuki fase darurat. Dan kami kemarin mendengar konferensi pers yang dilakukan oleh tim dari MCC pimpinan wilayah Muhammadiyah, kondisinya sudah sangat tidak baik-baik saja. Dan kami tentu sebagai komponen anak bangsa yang tinggal di Jogja punya kepedulian dan punya keterpanggilan untuk bersama-sama dengan komponen warga yang lainnya untuk bersama-sama mencari jalan bersama konstruktif untuk bagaimana kita mencari upaya secara strategis, secara serius, dan juga tentu dengan upaya-upaya yang harus dilakukan secara kolaboratif. Saya kira pemerintah daerah punya semuanya, punya sumber daya, punya anggaran, dan juga punya perangkat. Saya kira harus menjadi komponen utama yang bertanggung jawab dan juga memimpin upaya-upaya warga ini supaya kondisi ini tidak semakin memburuk. Tentu kita tidak berharap kondisi ini akan semakin memburuk, tetapi kalau kita melihat tren dalam beberapa hari terakhir, angkanya begitu sangat cepat pertumbuhannya, bahkan DIY posisinya 5 besar dibanding dengan wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia. Kita masuk 5 besar kondisi terpapar COVID-19 tertinggi di Indonesia. Saya kira ini menjadi kekhawatiran kita semua sebagai warga bangsa, warga Jogja, dan kita harus guyup membangun solidaritas gotong royong mencari jalan untuk upaya-upaya bersama menyelesaikan kondisi pandemi COVID-19. Dan nanti kami dari Dewan Pengurus Wilayah Partai Umat Daerah Istimewa Yogyakarta akan menyampaikan beberapa poin berkaitan pernyataan kami untuk mengajak semua komponen pemerintah, kemudian legislatif, dan juga kekuatan-kekuatan politik, dan juga tentu kekuatan warga, kekuatan organisasi masyarakat, ormas, dan lain sebagainya untuk bersama-sama mencari jalan untuk upaya penyelesaian kondisi krisis pandemi COVID-19. Terus selanjutnya nanti kami serahkan ke teman-teman. Pak Jatmiko selaku Wakil Ketua akan menyampaikan secara khusus pernyataan yang sudah kami susun bersama dengan teman-teman dengan masukan dari semua pihak yang ada di masyarakat. Matur nuwun, terima kasih atas partisipasi saudara-saudaraku semua dari teman-teman media yang hadir pada siang hari ini. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengantar dari Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Umat Daerah Istimewa Yogyakarta, sahabatku Dwi Kuswantoro. Sebelum kita lanjutkan, mungkin saya akan memperkenalkan dulu. Jadi yang tadi menyampaikan pengantar adalah Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Umat Daerah Istimewa Yogyakarta, sahabatku Dwi Kuswantoro. Kemudian di sebelah kirinya yang di sana adalah Wakil Ketua 1 Dewan Pengurus Wilayah Partai Umat Daerah Istimewa Yogyakarta, sahabatku Sujatmiko, dan saya sendiri Iriawan Argo Widodo, Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Partai Umat Daerah Istimewa Yogyakarta, dan didampingi beberapa wakil ketua, bendahara, dan wakil sekretaris. Itu perkenalan saya, dan selanjutnya acara konferensi ini akan kita lanjutkan dengan pembacaan press release dari Dewan Pengurus Wilayah Partai Umat Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan dibacakan oleh sahabatku Sujatmiko. Pada sahabatku Sujatmiko dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan Dewan Pengurus Wilayah Partai Umat Daerah Istimewa Yogyakarta menyikapi kondisi kedaruratan akibat peningkatan penyebaran virus corona di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencermati kondisi 1 minggu terakhir, yang mana penyebaran virus corona di daerah istimewa Yogyakarta telah sangat eksesif dan jumlah penderita COVID-19 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yang berdampak serius terhadap keselamatan warga. Membuat semua pemangku kepentingan harus menyikapi secara serius. Sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana ditulis oleh Asy-Syatibi dalam Mufaqqat fi Usul al-Syariah, bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum syariah atau maqasid syariah adalah demi terwujudnya maslahat hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, maka menjaga jiwa, hifdzun nafs, adalah menjadi suatu hal yang diutamakan dalam implementasi maqasid syariah. Dengan latar belakang tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah-langkah yang efektif dan terukur, termasuk upaya melakukan rem darurat untuk membatasi mobilitas warga dengan melakukan pembatasan sosial yang berskala masif. Jika diperlukan dengan melakukan karantina wilayah atau lockdown dalam 15 hari ke depan untuk mengurangi resiko penyebaran yang semakin tidak terkendali. 2. Sebagai konsekuensi dari penerapan pembatasan sosial tersebut, maka untuk mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi, pemerintah daerah perlu melakukan refocusing anggaran yang ada pada APBD tahun anggaran 2021, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, serta jika memungkinkan secara aturan perundangan, juga yang ada pada alokasi dana keistimewaan atau dana IS, demi menjalin keberlangsungan hidup warga menghadapi kondisi kedaruratan dengan memperlakukan pembatasan sosial tersebut. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota perlu menempuh langkah-langkah cepat dengan menggunakan hak-hak dewan, seperti hak legislasi, hak penganggaran, dan hak pengawasan, sesuai kewenangannya untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah merumuskan program penanganan kondisi kedaruratan dengan tetap mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. 4. Mengajak seluruh elemen warga di daerah istimewa Yogyakarta untuk bahu-membahu, membangun solidaritas dan kegotong royongan bersama menghadapi kondisi kedaruratan ini. 5. Mendukung seruan yang telah dikeluarkan oleh MCCC, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Forum Pengurangan Resiko Bencana atau FPRB-DIY yang mendesak pemerintah daerah betul-betul serius menangani penyebaran virus corona yang semakin tidak terkendali. Pemerintah daerah bersama DPRD perlu memberi contoh kepada masyarakat dengan menghentikan segala kunjungan kerja ke luar daerah, serta kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan. 6. Meminta kepada semua jajaran pengurus daerah atau DPD dan pengurus cabang atau DPD Partai Umat se-Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan seruan Dewan Pengurus Pusat Partai Umat, yaitu bersama-sama komponen masyarakat lainnya membantu mengurangi beban saudara-saudara kita di wilayah kita masing-masing, termasuk membentuk Satgas COVID-19 dan tim advokasi untuk memastikan bahwa semua warga, termasuk warga yang sedang mengalami isolasi mandiri, mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasarnya secara memadai. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan dalam press release kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta, 29 Juni 2021. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama Dwi Kuswantoro SENK Ketua, Iriawan Argo Widodo SIP Sekretaris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada sahabat Sujatmiko yang telah membacakan press release dari Dewan Pengurus Wilayah Partai Umat Daerah Istimewa Yogyakarta yang tadi telah selesai dibacakan. Setelah acara ini, nanti file dari press release selengkapnya
kami kirimkan kepada para wartawan sekalian, para jurnalis, untuk bisa dijadikan bahan sebagaimana yang telah dibacakan tadi. Selanjutnya, apabila ada yang perlu ditanyakan oleh para jurnalis sekalian, para wartawan sekalian, kami beri kesempatan nanti Pak Dwi Kuswantoro selaku Ketua DPW akan menjawab kalau ada yang perlu ditanyakan atau diklarifikasi atas press release ini. Saya persilakan kalau ada. Monggo. Kalau ada, saya persilakan langsung aja menyampaikan melalui Zoom ini untuk diklarifikasi atau ditanyakan kepada sahabatku Dwi Kuswantoro. Monggo, ada atau cukup? Ya, ya. Kalau cukup, kami kira demikian saja konferensi pers dari Dewan Pengurus Wilayah Partai Umat Daerah Istimewa Yogyakarta kepada sahabat-sahabatku insan pers di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nanti kalau ada yang ingin diklarifikasi bisa langsung menghubungi sahabatku ketua. Untuk itu nanti juga kami akan sertakan atau kami kirimkan draft lengkap file lengkap dari press release yang tadi sudah dibacakan. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami dari Dewan Pengurus Wilayah Partai Umat Daerah Istimewa Yogyakarta mohon maaf apabila ada kekurangan dan ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabatku dan para wartawan yang telah mengikuti acara ini. Sekian, nasrullah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi otomatis